teman-teman, di video kali ini kita akan menjelajahi bagaimana tanaman tumbuh, berkembang, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Simak video ini sampai selesai ya. Tumbuhan adalah proses pertambahan volume atau ukuran sel atau organisme secara irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ciri pertumbuhan yaitu 1. Bersifat kuantitatif. 2. Terjadi penambahan jumlah sel. 3. Terjadi penambahan volume sel. 4. Terjadi pemanjangan sel. Ini adalah proses perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan suatu organisme yang bersifat kualitatif. Ciri-ciri perkembangan. 1. Bersifat kualitatif. 2. Mulai berfungsinya alat-alat reproduksi. 3. Terjadi perubahan bentuk. 4. Terjadi proses pembentukan jaringan. 5. Terjadi peningkatan fungsi kerja organ tubuh atau jaringan tubuh. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi biji yang berkecambah kemudian menjadi tumbuhan utuh, sementara perkembangannya dimulai ketika tumbuhan mulai tumbuh dewasa dan menghasilkan bunga, buah, biji atau alat perkembangan lain. Nah, pada tumbuhan itu sendiri terbagi atas pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang, dan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi di kambium. Perkecambahan hipogeal. Hipo dalam bahasa Yunani berarti bawah, maka perkecambahan hipogeal adalah pertumbuhan biji di mana kotyledonnya tetap berada di bawah tanah. Dilansir dari biologi discussion, perkecambahan hipogeal terjadi saat epikotil memanjang dan mendorong plumula ke atas keluar dari tanah. Pemanjangan epikotil tersebut membuat tunas pramula naik ke atas tanah, sedangkan kotyledon tetap berada di bawah tanah. Perkecambahan hipogeal biasanya terjadi pada tumbuhan monokotik seperti padi, jagung, gandum, kacang polong, dan juga kelapa. Perkecambahan epigeal. Epi dalam bahasa Yunani berarti atas, maka perkecambahan epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotyledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Dan epigeal terjadi saat hipokotil memanjang ke atas. Pemanjangan hipokotil mendorong kotyledon yang ada di atasnya sehingga kotyledon keluar dan berada di permukaan tanah. Perkecambahan epigeal terjadi pada beberapa tumbuhan antara lain pepaya, labu, kapas, bawang, bunga, matahari, kacang, labu, dan jarak. Nah, yang pertama genetik. Genetik memainkan peran penting dalam berbagai aspek tumbuhan. Pertama adalah sifat fisik tanaman. Genetik menentukan bentuk, ukuran, dan bagian tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Kecepatan dari pertumbuhan dan masa berbuah pada tanaman memiliki varietas yang berbeda, itu disebabkan oleh genetik pula. Kemudian toleransi terhadap stres lingkungan. Genetik ini menentukan seberapa tangguh tanaman saat terdapat hama dan penyakit. Selain itu, kemampuan adaptasi lingkungan pada tumbuhan juga termasuk. Yang terakhir, metabolisme tanaman. Genetik bertugas mengatur keefisienan penggunaan cahaya serta kemampuan menyerap nutrisi dari tanah. Faktor internal yang kedua yaitu hormon atau fitohormon. Fitohormon pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu hormon pemicu dan hormon penghambat. Hormon pemicu meliputi auksin, giberlin, dan sitokinin, sedangkan hormon penghambat meliputi asam absisat dan gas etilen. Hormon pemicu yang pertama adalah hormon auksin, berperan dalam pertumbuhan dominasi apikal, pertumbuhan tunas, dan biasanya terdapat di ujung akar serta ujung batang. Hormon ini terurai oleh cahaya matahari
sehingga pertumbuhan tanaman yang terkena cahaya matahari akan lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang tidak terkena cahaya. 2. Hormon Gibberellin berfungsi dalam proses perkecambahan, pembelahan sel, serta merangsang pembuangan. Tahap awal perkecambahan disebut imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji hingga biji pecah dan muncul plumula. Yang ketiga yaitu hormon sitokinin, berfungsi untuk menghambat dominasi apikal, mendorong pertumbuhan ke arah samping, dan pembentukan cabang. Hormon penghambat juga memiliki fungsi penting loh. Yang pertama adalah asam absisat, menghambat dominasi biji, menutup stomata, dan menyebabkan daun bergugur saat musim kemarau. 2. Gas etilen berfungsi mempercepat pematangan buah. Sebagai contoh, buah alpukat dapat lebih cepat matang jika disimpan bersama buah pisang dan dibungkus kertas, karena pisang dan kertas dapat meningkatkan produksi gas etilen. Selain itu, terdapat hormon kalin yang berperan dalam pembentukan organ pada tumbuhan. Isokalin berfungsi membentuk akar, antokalin berfungsi membentuk bunga, fitokalin berfungsi membentuk daun. Faktor eksternal yang pertama adalah cahaya. Cahaya penting bagi tanaman karena dibutuhkan untuk proses fotosintesis, mengatur pertumbuhan, dan menentukan waktu mekar. Intensitas dan kualitas cahaya yang tepat dapat membuat tanaman tumbuh dengan baik. Pengaruh intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tepat dapat meningkatkan berat segar pucuk dan akar tanaman. Intensitas cahaya yang tepat dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis tanaman. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat merusak klorofil. Intensitas cahaya yang terlalu rendah dapat menyebabkan daun tanaman melebar untuk mendapat lebih banyak cahaya. Pengaruh kualitas cahaya. Tanaman membutuhkan cahaya biru dan merah untuk fotosintesis. Pengaruh kualitas cahaya. Tanaman membutuhkan cahaya biru dan merah untuk fotosintesis. Tanaman membutuhkan cahaya inframerah untuk pembuangan. Pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman. Cahaya mengatur pertumbuhan dan bentuk tanaman seperti kapan harus mekar atau tumbuh lagi. Cahaya mengatur tahap-tahap perkembangan tanaman seperti pembangunan, pertumbuhan vegetatif, dan dorman. Faktor eksternal yang kedua yaitu air. Peran air dalam fotosintesis yaitu yang pertama sebagai substrat reaksi. Air atau H2O berperan dalam reaksi terang yaitu fotosintesis, khususnya pada proses fotolisis. Molekul air dipecah menjadi oksigen, proton, dan juga elektron melalui energi cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber elektron. Elektron yang dihasilkan dari fotolisis digunakan untuk menggantikan elektron yang hilang di klorofil pada sistem fotosintesis. Yang ketiga sebagai produksi oksigen. Oksigen yang dihasilkan dari pemecahan air dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Kemudian yang keempat, untuk menjaga tekanan Fourier sel mesofil daun. Air mempertahankan struktur daun untuk proses penyerapan cahaya yang lebih efektif. Kemudian peran air dalam transportasi nutrisi, yaitu yang pertama sebagai pelarut universal. Air melarutkan mineral dan nutrisi dari tanah sehingga dapat diangkut melalui akar tanaman. Kemudian yang kedua yaitu sebagai transpirasi. Air membantu menciptakan tarikan transpirasi yang menarik air dan nutrisi ke atas melalui jaringan silam. Yang ketiga sebagai distribusi nutrisi. Air berperan sebagai medium untuk mendistribusikan nutrisi esensial ke seluruh bagian tanaman. Kemudian yang keempat sebagai pengatur suhu tanaman.
Transpirasi air membantu mendinginkan tanaman sehingga proses metabolisme berlangsung secara optimal. Nutrisi tanaman membutuhkan nutrisi yang seimbang, terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah banyak, antara lain nitrogen, fosfor, kalium, sedangkan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti besi, seng, dan boron. Makronutrien. 1. Nitrogen. Nitrogen adalah nutrisi yang paling penting bagi tanaman. Ia berperan dalam pembentukan protein, klorofil, dan pertumbuhan vegetatif. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. 2. Fosfor. Fosfor dibutuhkan untuk bentukan akar, batang, bunga, dan buah. Ia juga berperan dalam proses fotosintesis dan transfer energi. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan tanaman kerdil dan berbunga buruk. Kalium. Kalium membantu mengatur keseimbangan air dan nutrisi dalam tanaman. Ia juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Kekurangan kalium dapat menyebabkan daun tepi menguning dan tanaman layu. Mikronutrien yang pertama adalah zat besi atau Fe. Berperan penting dalam pembentukan klorofil dan proses fotosintesis. Bersumber dari ferrous sulfat. 2. Yaitu seng atau Zn. Berperan membantu pertumbuhan tanaman, pembentukan hormon, dan sintetis protein. Bersumber dari seng sulfat. Yang ketiga adalah boron atau B. Berperan membantu pembentukan bunga dan buah, memperbaiki pembelahan sel. Bersumber dari boraks dan asam borat. Yang keempat, suhu. Suhu mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman melalui beberapa mekanisme penting. Yang pertama, proses fisiologis. Suhu optimal merangsang aktivitas enzim yang penting untuk fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, suhu minimum dan maksimum. Di bawah suhu minimum, pertumbuhan terhambat. Sedangkan suhu maksimum dapat menyebabkan stres, panas, mengganggu fotosintesis, serta menyebabkan kerusakan jaringan. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Suhu juga mempengaruhi kelembapan tanah dan penyerapan nutrisi. 5. Udara. Udara juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman butuh karbon dioksida CO2 untuk fotosintesis dan oksigen O2. Untuk respirasi muncul ion gas CO2 dan O2. Peran karbon dioksida dan oksigen dalam fotosintesis. Karbon dioksida CO2. Tanaman menyerap CO2 dari atmosfer melalui stomata CO2 bergabung dengan air H2O dalam proses yang disebut reaksi gelap atau siklus Calvin dan menghasilkan glukosa CO2, H2 dan O2. Oksigen O2. Oksigen dipaskan ke atmosfer melalui stomata sehingga berkontribusi pada ketersediaan oksigen bagi makhluk hidup untuk bernapas. Peran karbon dioksida dan oksigen dalam respirasi. Karbon dioksida CO2 dilepaskan ke atmosfer melalui proses pernapasan makhluk hidup. Oksigen O2 adalah bahan utama dalam respirasi aerob. Oksigen digunakan untuk mengoksidasi glukosa CO2, H2O2 menjadi energi dalam bentuk ATP. Faktor eksternal selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan salah satu komponen penting bagi kehidupan tanaman. Jenis dan kualitas tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan hasil panen tanaman, yaitu berupa jenis tanah. Jenis tanah yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat memiliki tekstur halus dan mampu menahan banyak air, namun drainasenya buruk sehingga tanaman mudah tergenang.
Tanah liat cocok untuk tanaman tertentu seperti padi. Kemudian yang kedua yaitu tanah pasir. Tanah pasir memiliki partikel besar, sehingga air dan nutrisi mudah mengalir. Tanah ini memerlukan irigasi dan pupuk tambahan agar tanaman bisa tumbuh secara optimal. Tanah pasir ini cocok untuk tanaman seperti kaktus. Kemudian yang ketiga yaitu tanah lempung. Tanah lempung adalah campuran antara tanah liat, tanah pasir, dan debu. Jenis tanah ini ideal untuk hampir semua tanaman karena memiliki keseimbangan yang baik antara referensi air dan drainase. Yang keempat yaitu tanah gambut. Tanah gambut kaya akan bahan organik tetapi bersifat asam. Untuk menggunakannya diperlukan penyesuaian pH terutama untuk tanaman hortikultura. Faktor kualitas tanah juga dapat mempengaruhi tanaman loh. Di antaranya yaitu yang pertama kandungan nutrisi. Tanah yang subur mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Begitu pula mengandung unsur mikro, zat besi, magnesium, dan lain sebagainya yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Kemudian yang kedua, pH tanah. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang terlalu asam atau basah dapat menghambat penyerapan nutrisi. Kemudian struktur yang gembur memudahkan akar tanaman tumbuh dan menyerap air serta nutrisi. Kemudian, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur membantu memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap tanaman. Nah teman-teman, ada contoh nyatanya nih. Di Bali ada sistem subak, yaitu irigasi tradisional buatan sawah yang udah diakui UNESCO. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem ini mengatur distribusi air secara adil untuk keperluan pertanian, khususnya padi yang menjadi sumber pangan utama. Oke, dari kasus tersebut, mari kita analisis faktor yang mempengaruhinya ya. Faktor internal pertama yaitu genetik. Varietas padi yang digunakan adalah padi lokal Bali seperti padi Bali merah dan padi Bali putih yang terkenal tahan terhadap perubahan lingkungan. Kedua yaitu hormon. Petani subak menggunakan pupuk organik yang merangsang produksi hormon auksin secara alami, mendukung pertumbuhan batang dan daun. Faktor eksternal. 1. Cahaya. Lahan padi subak mendapatkan sinar matahari cukup sepanjang tahun dengan durasi sekitar 8 jam sehari. 2. Air. Sistem irigasi subak memastikan persediaan air secara merata. Bahkan pada musim kemarau, air dialirkan dari hulu ke hilir melalui saluran utama dan sekunder. 3. Nutrisi. Petani menggunakan pupuk organik dari limbah ternak dan sisa panen yang meningkatkan kesuburan tanah. 4. Suhu. Suhu di Bali yang stabil 25-30 derajat Celcius mendukung pertumbuhan optimal tanaman padi. 5. Udara. Udara bersih di area pedesaan subak membantu fotosintesis. 6. Tanah di subak kaya akan bahan organik karena penggunaan pupuk alami. Pada tahun 2022, hasil panen padi di subak Jatiwuluh mencapai 6,5 ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 5,2 ton. Hal ini disebabkan oleh efisiensi sistem irigasi subak dan penerapan pertanian ramah lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya sistem irigasi subak menunjukkan bagaimana pengelolaan air yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, kombinasi faktor genetik dan eksternal lainnya seperti pupuk organik dan tanah subur juga memainkan peran penting. Dari materi yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berinteraksi, yaitu faktor internal seperti genetik menentukan bentuk, ukuran, dan daya tahan dan efisiensi metabolisme tanaman. Hormon seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin merangsang pertumbuhan, sedangkan asam aksat dan etilen menghambat pertumbuhan. Faktor internal seperti cahaya mempengaruhi fotosintesis dan pertumbuhan vegetatif,
dengan intensitas dan kualitas cahaya yang berbeda mempengaruhi perkembangan tanaman. Air berperan dalam fotosintesis, transpirasi, dan transportasi nutrisi melalui eksilem. Nutrisi mitochondrion mendukung pertumbuhan utama, sementara mitochondrion mendukung proses metabolisme. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dan fotosintesis dan respirasi. Suhu optimal mendukung pertumbuhan terbaik. Udara menyediakan karbon dioksida untuk fotosintesis dan oksigen untuk respirasi seluler. Tanah dengan kandungan nutrisi dan pH seimbang mendukung pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara. Jadi, melalui pemahaman faktor-faktor ini, kita dapat mengoptimalkan berbagai teknik pertanian yang efektif untuk meningkatkan hasil panen secara maksimal, sekaligus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem agar tetap terjaga dengan baik dalam jangka panjang. Berapa tips sederhana nih biar tanaman kamu tumbuh subur? Jaga penyiraman dan pencahayaan yang cukup, gunakan pemupuk sesuai kebutuhan tanaman, pilih tanah yang kaya nutrisi akan memiliki drainase baik. Nah, itu dia pembahasan materi dari kami tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.